Konyol juga nih keluarga si Saripah. Kalau di keluarga dia ada laki-laki terus dibegitukan oleh perempuan lain, mau nggak lu? Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Nasib menyedihkan dialami oleh seorang pemuda asal India yang bernama Asib Ali Bore. Asib Ali Bore harus merelakan hubungan asmaranya kandas dengan wanita pujaannya asal Indonesia. Hal itu lantaran lamaran dari Asib Ali Bore ditolak oleh calon mertuanya. Padahal Asib Ali Bore telah jauh-jauh terbang dari negara asalnya ke Indonesia demi menunjukkan keseriusannya kepada wanita yang sudah setahun menjalin hubungan asmara dengannya melalui media sosial. Akan tetapi usahanya itu tidak berhasil meruntuhkan hati orang tua si wanita. Penyebabnya dikarenakan wanita pujaannya itu ternyata sudah dijodohkan dengan pria lain dan tidak mau menikahkan anaknya dengan warga negara asing atau WNA. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Ini saya lihat viral banget ya, ini kisah cowok dari India yang datang jauh-jauh dari India ke Wajo, Sulawesi ya untuk menemui pacarnya ini. Sampai di situ dia ditolak. Ya ini ya buat cewek-cewek, kalau kita belum yakin sama perasaan kita, tolonglah jangan dikasih harapan tuh laki-lakinya, jangan dibuat baper. Dia kan pastinya sebelum datang tuh dia pasti ngomong dulu nih, aku mau datang nih melamar kamu. Kalau kita bakal tahu hati kita memang belum yakin, jangan disuruh datang, kan kasihan banget di PHP-in. Nggak boleh seperti itu ya, karena nanti takutnya itu karma itu berlaku. Yang namanya orang sakit hati ya, sampai mengeluarkan air mata, dia merasa cintanya ditolak, itu sama saja kita menzolimin orang loh. Sama saja kita itu menzolimin orang. Kalau kita enggak suka dari awalnya, ya jangan dibalas perasaannya, jangan dikasih harapan. Ya enggak, tapi kalau kita udah kasih harapan ya kita harus komitmen. Mau dia sejelek apa, mau dia apa ya terima. Ya jadi tapi itu tadi, kalau kita belum yakin ya jangan. Kita misalnya belum yakin dia orang India, adat istiadatnya bagaimana, ya jangan diambil uangnya, jangan diporotin. Ini udah habis uang banyak dia ya, kasihan loh. Tahu itu orang-orang yang sampai meneteskan air mata itu karena sakit itu, kalau dia berdoa itu sama Allah itu diijabah loh. Hati-hati, jadi hati-hati, jangan pernah nyakitin orang terlalu berlebihan. Maksudnya gini ya, setiap orang yang tersakiti oleh kita, oleh perbuatan kita, itu kita akan dapat karmanya, akan dapat balasan cepat atau lambat, itu pasti ya. Tapi mungkin prosesnya enggak, kadang-kadang orang ini enggak sabaran. Ini sih kenapa sih belum dibalas, tunggu, karena Allah yang maha tahu kapan pembalasnya itu. Jadi segeralah minta maaf nih sama cowoknya. Kalau kita merasa kita menzolimin orang, nyakitin orang ya, kalau misalnya memang kita nggak suka dari awal, kita jangan kasih harapan ya, jangan dikasih harapan, jangan dibalas cintanya, jangan disuruh datang. Apa yang kita suruh datang kalau kita bakal nolak dia, ya enggak ya. Hati-hati ya laki-laki, kalau sudah meneteskan air mata, pokoknya semua perbuatan ini pasti dapat balasan, itu aja deh. Jadi harus hati-hatilah memperlakukan orang lain, menzolimin orang lain, menyakitin orang lain. Hati-hati. Kalau seandainya berita ini memang benar adanya, saya bisa menyimpulkan bahwa laki-laki ini benar-benar tulus dan sayang sama wanitanya. Kesalahannya di sini adalah wanitanya. Terkadang mereka tidak sadar telah menyia-nyiakan orang yang benar-benar tulus terhadapnya dan memberi kesempatan kepada laki-laki yang lain yang belum tentu tulus kepadanya. Nah, pesan buat wanita, berhati-hatilah dalam memilih calon pasangan hidup kalian. Jangan kalian mengikuti hanya cinta saja. Cinta untuk menjalin rumah tangga itu memang harus, tapi bukan harus itu saja yang dipikirkan. Banyak yang harus dipikirkan. Bibit bebek bobotnya itu juga. Habis itu kesetiaannya, ketulusannya, ya. Bukan hanya sekedar saling mencintai, harus matang pemikiran. Jadi buat kalian para wanita, jangan pernah kalian menyia-nyiakan orang yang mengejar kalian
dan sayang tulus sama kalian, tapi kalian mengabaikannya dan kalian lebih memilih laki-laki yang kalian ingin kejar, tapi belum tentu dia itu akan tulus seperti laki-laki yang mengejar kalian. Ingat, jangan sampai ada perceraian. Almeda pesudara, jauh-jauh dari India ke Indonesia cuma mau cari seorang wanita yang tak tahu rupanya seperti apa, rela mengeluarkan banyak uang hanya dengan perempuan, hanya untuk perempuan itu. Padahal dia tidak tahu, akhirnya sia-sia kan perjuangan. Tapi bagus, itu hanya karena cinta dia rela mengorbankan waktu, tenaga dan juga harapan. Tapi aneh ya, yang aneh, banyak sekali perempuan-perempuan, cewek-cewek manja sini ke bawah di Maluku Utara ini yang ambil itu foto lalu upload dengan caption, datang aja ke Makeang, datang aja ke Tobelo, datang aja ke Tidore, datang aja ke Weda, ke Ternate, di sini banyak cewek-cewek yang menunggu dan menantimu. Tapi ya nggak apa-apa, siapa tahu kan dia dari India aja datang ke Wajo, apalagi cuma dari Wajo ke Maluku Utara. Dekat-dekat, siapa tahu dia lihat postingan kalian terus dia datang jemput kalian, ya amin-amin aja kan. Itu laki-laki India. Laki-laki sini ke bawah yang awalnya bilang aku cinta padamu, lautan kan ku seberangi, ku berenangi, gunung kan ku daki dan ku panjat-panjat. Padahal dari Toboko ke Mangga 2, dari Tidore ke Ternate yang dekat-dekat itu yang hanya mengeluarkan uang 10.000 saja, kabaratan bukan main. Gerimis saja alasan nih, gerimis nggak bisa antar, nggak bisa jemput, nggak bisa ambil, nggak bisa ke sana. Ombak dikit aja dari Tidore ke Ternate, Tidore ke Sofifi, dekat-dekat aja banyak alasan. Ombak nggak berani aku. Astaga, lihat perbedaan kan, laki-laki India dengan laki-laki sini ke bawah. Yang sudah tahu cewek-ceweknya mereka itu yang sudah jelas-jelas cantik, mereka nggak mau datang jemput hanya karena gerimis mengundang. Laki-laki India yang nggak tahu rupanya seperti apa, cantik atau enggak, dia rela datang ke sini ke bawah hanya karena cinta. Laki-laki sini ke bawah yang sudah tahu wujud perempuannya sangat cantik tapi masih alasan ujang gerimis ombak, doi terada, bahala racun lu nih mati. Katanya nih Sarifah itu sudah mendownload nih dari masing-masing jumlah yang masuk ke rekening dia. Katanya bukan 52 juta tapi hanya 9 juta sekian. Lo kira 9 juta kecil kalau diminta duitnya terus orangnya ditolak. Terus Sarifah melanjutkan bahwa ternyata itu ada sempet ya setelah itu dipanggil polisi. Nah, di kantor polisi keluarga Sarifah itu akan mengembalikan uang yang 9 juta itu 9 juta lebih sekian menjadi 10 juta. Tapi ahlinya katanya nggak mau, malah uangnya dilempar. Ini lagi nggak logis ya si Sarifah sama keluarga. Duit 10 juta jauh-jauh dari India, dijanjikan mau ngelamar, terus ditolak, 9 juta diganti 10 juta. Lu kira harga diri pria setara dengan 10 juta? Konyol juga nih keluarga si Sarifah. Kalau di keluarga dia ada laki-laki terus dibegitukan oleh perempuan lain, mau nggak tuh bapaknya dia? Atau lah abangnya atau adiknya atau siapa yang digitukan, baru berasa kali bahwa harga diri itu melebihi harga yang cuman duit dibalikin 10 juta. Jadi intinya ngaku aja lah salah ya. Kalau mau 9 juta, mau berapa 500 ribu sekalipun ngaku aja. Ngapain cewek ngasih-ngasih nomor rekening coba ke cowok kalau bener dia sudah punya calon suami. Apalagi kalau nggak mungkin lah semata-mata cowok itu datang sampai bawa perhiasan kalau nggak dikasih alamat. Nah kalau dikasih alamat kan bukannya itu satu kode ya bahwa lamaran itu sudah bisa. Bahkan katanya ada ucapan orang tuanya sudah merestui. Jadi begini, buat cewek yang sudah melakukan kesalahan dalam urusan perjodohan dengan calon suami, lebih baik diam. Klarifikasi membela diri akan membuat keluarganya semakin dibully. Ingat loh, Sulawesi, apalagi Wajo akan viral di India karena dianggap ceweknya salah satu masyarakatnya itu
sudah menipu si Ali yang dari India ini. Meskipun ini orang Wajo sama Sulawesi pada protes di komplain, katanya Saripat tuh bukan orang sana tetapi tinggal di sana. Ya, tapi namanya kalau diklaim di viralnya itu kan tetap aja dikatakan itu orang Wajo Sulawesi. Dan ingat ya, hukuman sosial atau hukuman norma masyarakat jauh lebih berat loh daripada cuma memakai baju orange. Segitu aja buat para cewek ya, biar bertobat dan refleksi diri. Jangan merasa sok kecantikan atau merasa sombong dan lain sebagainya. Ingat ya, di atas jodoh itu masih ada jodoh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.